Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Khairu tahiyah fil alam tahiyah. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama belajar kembali, dapat sama-sama bertafakuh fiddin lagi, dan dapat sama-sama untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillahnya banyak orang yang di luar sana pengen seperti kita, tapi mereka nggak bisa. Dan malah ada yang bisa seperti kita, tapi mereka nggak mau. Allah nggak memberikan mereka hidayah. Dan itu tandanya bahwa Allah masih sayang pada kita, Allah masih peduli sama kita, Allah masih mencintai kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, kemarin kita sempat ngebahas tentang kisah para nabi dari kitab Qasasul Anbiya. Pertama Nabi Adam, lalu Nabi Syed sebenarnya, terus Nabi Idris. Ya, Nabi Adam itu makhluk, bukan makhluk yang pertama, tapi manusia yang pertama. Sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk-makhluk yang lain, alam semesta sudah tercipta. Jadi Nabi Adam ke bumi itu tinggal menjalankan tugasnya sebagai khalifah fil ardh. Lalu Nabi Syed, penerus dan pewarisnya Nabi Adam, pemimpin kaumnya. Siapa kaumnya? Nah, keturunan Nabi Adam, karena gak ada lagi manusia lain selain mereka. Tapi keturunan Nabi Adam itu dibagi dua, ada yang durhaka, ada yang baik. Yang durhaka keturunannya Qabil, yang baik keturunannya Syed. Lalu Nabi Idris ini beda sama Nabi Adam itu 10 generasi. Nabi Idris itu tailor ya, penjahit pertama, orang yang membuat baju pertama. Kerjanya seperti itu. Nah, Nabi Idris itu meninggalnya di langit. Tapi banyak kisah yang beredar tentang Nabi Idris itu sumbernya dari Israiliyat. Kita tahu sendiri bagaimana Bani Israel, bagaimana wataknya Bani Israel dan kaum Yahudi terutama. Jadi kita gak bisa menjadikan itu dalil yang kuat. Nah, cuma itu hanya sekedar cerita aja, yang mau percaya silakan, yang enggak juga silakan. Lalu bagaimana tentang Nabi Nuh? Nah, Nabi Nuh ini adalah Rasul pertama. Nabi pertama siapa? Nabi Adam. Tapi Rasul pertama itu Nuh. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Mereka sama-sama berdakwah kepada kaumnya, mengajarkan kaumnya. Tapi bedanya Rasul itu memperbaharui agama Islam, agama Allah yang udah rusak di zamannya. Bahkan gak jarang Rasul tersebut membawa syariat baru. Contohnya seperti ini. Nabi Musa itu Rasul, dia membawa syariat dari Taurat. Tapi keturunannya Nabi Daud itu Nabi. Walaupun dia mempunyai kitab Zabur, tapi syariatnya masih dari Taurat. Lalu apa isi Zabur? Zabur itu isinya doa-doa dan zikir-zikir. Makanya cuma ada 3 agama samawi, bukan 4. Satunya dari Taurat, satunya dari Injil, dan satunya lagi dari Al-Quran. Zabur kemana? Zabur itu bukan syariat isinya. Zabur itu isinya doa-doa dan zikir-zikir. Begitu. Ya, balik lagi. Kalau kita udah ngomongin tentang Rasul, ini benar-benar hebat perjuangannya. Benar-benar wah gitu. Bahkan Nabi Nuh sendiri adalah ulul azmi, yang diberikan keteguhan hebat oleh Allah, yang mempunyai keteguhan hebat untuk membimbing kaumnya, mendakwahi kaumnya. Bayangkan aja ya, beratus-ratus tahun berdakwah kepada kaumnya, yang mengikuti sang nabi itu cuma segelintir orang. Jangankan orang lain, anak sama istrinya Nabi Nuh aja durhaka kepada Nabi Nuh. Durhakanya bukan gara-gara zina, durhakanya istri para nabi yang menjadikan mereka bahan api neraka
yang menjadikan mereka penghuni neraka pertama dari kalangan wanita adalah karena mereka menghalangi dakwah suaminya. Itu Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah, itu ya. Benar-benar Masya Allah, Subhanallah. Ya, kalau kita ngeliat perjuangan Nabi Nuh, udah banyak di Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Nuh. Bahkan ada surat Nuh sendiri, yang di situ ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau sisakan orang-orang kafir di muka bumi, karena kalau engkau sisakan mereka hanya akan melahirkan keturunan-keturunan yang durhaka juga. Begitu. Lalu bagaimana kisah Nabi Nuh? Kita ulang lagi sedikit dari yang kemarin ya. Jadi pertama, awal permasalahannya adalah ketika ada seorang yang solih sebelum zaman Nabi Nuh, beberapa saat sebelum zaman Nabi Nuh, meninggal, beberapa orang solih meninggal. Lalu orang-orang merasa kehilangan atas meninggalnya mereka karena kesolihannya mereka. Lalu orang-orang membuat patung untuk sebagai monumen, sebagai pengingat. Awalnya bukan untuk disembah patungnya, untuk sebagai pengingat. Orang ini tuh dulu punya kebaikan kayak gini, kita tuh harus ngikutin dia loh. Nah begitu, kayak misalkan Sir Alex Ferguson di Old Trafford kan gitu ya, menang terus MU-nya, dibuat monumen patung. Atau Soekarno, Hatta, nah gitu, dibuat patung. Awalnya cuma seperti itu. Ini orang berjasa banget, ini orang hebat banget, ini orang wah gitu. Kita harus buat monumen untuk mengenang jasa mereka, untuk mengenang kesolehan mereka. Jadi kita bisa mengikuti apa yang telah mereka lakukan. Awalnya seperti itu. Tapi dari generasi ke generasi digelincirkanlah oleh setan, digelincirkanlah oleh iblis. Akhirnya mereka malah menyembah patung itu. Ketika disuruh untuk beribadah kepada Allah, azama wajadna aba. Ini yang kita temui dari bapak-bapak kami yang terdahulu. Ya, Nabi Nuh sendiri udah mendakwahi kaumnya itu secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Pagi, siang, malam didakwahi terus kaumnya. Semua cara udah dilakuin. Tapi gak ada yang mau ngikutin. Cuma segelintir orang. Bahkan kalau misalkan Nabi Nuh ngomong, para kaumnya itu, terutama pembesar-besar kaumnya itu menutupi telinga mereka pakai tangan kayak gini. Lalu bajunya dimasukin ke kepala gini biar nggak dengar. Ngehina banget Nabi Nuh itu. Bayangkan ya bagaimana. Kadang Anda juga ngerasa malu sendiri gitu ya, kalau berkeluh kesah tentang perjalanan dakwah. Kalau ada yang kita lewati dalam trek dakwah tuh belum seperti para nabi loh. Justru kisah para nabi adalah booster terkuat, terhebat untuk mereka yang menapaki jalan dakwah. Kenapa? Karena ayat-ayat tentang kisah para nabi itu Allah turunkan, salah satu fungsinya, salah satu hikmahnya adalah sebagai booster tersendiri bagi Nabi Muhammad. Gitu. Kata Allah, kalau misalkan kaum kamu mendurhakai kamu, mendustakan kamu, sesungguhnya rasul-rasul terdahulu juga seperti itu. Masya Allah. Ya Allah. Belum ada apa-apanya kita dibanding para nabi. Dan kita tahu sendiri ya, orang yang paling besar cobaannya, orang yang paling hebat cobaannya adalah para nabi dan para rasul. Apalagi ulul azmi tadi ya. Lalu siapa? Lalu mereka yang mendekati para nabi. Siapa? Ya, para sahabat yang
tingkat ketakwaannya udah tinggi, dan mereka juga yang menampaki jejak dakwah. Wallahu a'lam bishawab ya. Lalu bagaimana tentang Nuh? Nuh itu dalam surat Hud ya, ketika didakwahi kaumnya, terutama pembesar kaumnya, apa kata mereka? Ma naraka illa basyarum mislana. Kami nggak ngelihat kamu sebagai orang hebat. Kami nggak, wah kamu tuh nggak ada apa-apanya loh. Kamu cuma orang biasa loh, kayak kita. Nah gitulah istilahnya. Jangan sok-sokan deh. Nah, mungkin seperti itu ya kalau zaman sekarang ya. Tapi bahasa Al-Quran itu hebat banget. Lalu apa? Di juz 8, Nabi Nuh dituduh sebagai orang yang sesat. Kata Nabi Nuh apa? Qala ya qaumi laisa fi dhalalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin uballigukum risalati rabbi wa ana ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku, aku ini bukan orang yang sesat. Aku ini adalah utusan dari Tuhan alam semesta. Aku ini lebih tahu dari Allah dibanding kalian. Gitu. Lalu apa lagi Nabi Nuh ngomongnya? Awa ajibtum an ja'akum zikrum mir rabbikum ala rajulim minkum. Kata Nabi Nuh, apakah kalian kaget? Apa kalian merasa heran ketika Allah memberikan seorang pengingat dari kalangan kalian sendiri? Masya Allah. Kadang Anda juga pernah ngerasain kayak gitu, tapi ya emang seperti itulah jalan dakwah. Wa kafa billahi nasira. Ya udah. Lalu bagaimana? Wah, banyak banget ya Nabi Nuh ini. Rintangan-rintangannya, kesulitan-kesulitannya. Tapi justru karena inilah mereka dimuliakan. Karena mereka bisa melewati hal-hal yang sulit bagi manusia biasa. Bahkan ketika Nabi Nuh datang dengan sebuah kenyataan mutlak yang gak bisa dibantahkan lagi, kata kaumnya apa? Qalu qad jadaltana fa'aksarta tajidalana fa'tina bima ta'iduna. Apa katanya? Kata mereka pembesar-besar kaumnya, wahai Nuh, kamu udah berdebat, udah sering menghitung kita. Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah apa yang kau janjikan. Apa itu azab? Makanya Nabi Nuh di surat Nuh berdoa, ya Allah, jangan tinggalin di atas muka bumi ini dari orang-orang kafir. Jangan sisakan orang-orang kafir di muka bumi. Karena kalau engkau menyisakan mereka, mereka hanya akan melahirkan generasi-generasi yang kafir. Kalau misalkan mau diperinci, ini banyak banget, panjang banget kisah Nabi Nuh. Kisah para rasul tuh hebat banget ya. Masya Allah. Kesabarannya, keteguhannya. Kalau dibilang mau lewat keras, bisa. Tapi kata Allah apa? Di surat Ali Imran, kalau misalkan kita berkeras hati ke dalam berdakwah, langfadu min haulik, mereka akan menjauh darimu kalau kita berdakwah dengan cara yang keras. Makanya kalau dakwah ikut para nabi gimana? Bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ya, segini dulu ya. Sebenarnya nggak tahu bakal sampai berapa part ini kalau udah nyeritain tentang Rasul. Tapi jalan aja dulu. Di sini juga di Qasaul Islamiyahnya, kitab Qasaul Islamiyahnya lebih banyak ke ayat-ayat Al-Qur'annya, makanya Anda langsung ituin ke Al-Qur'annya. Di Al-Qur'an lebih terperinci, lebih banyak banget. Kenapa Nabi Idris dikit?
Kenapa yang banyaknya Nabi Nuh dan yang lain? Ya, untuk melihat ujiannya, untuk melihat cobaannya. Ya, segini aja dulu ya. Lastu biasa minkum walastu bi khairum minkum. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.